Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Dari sekian petilasan atau makam tokoh-tokoh penting yang ada di perbukitan Parangtritis, makam Syekh Belabelu dan Damyaking merupakan salah satunya. Makam ini cukup terkenal di kawasan itu hingga menjadi salah satu objek kunjungan wisata spiritual atau peziarahan. Makam tersebut berada di puncak perbukitan yang seolah membentengi deburan ombak pantai Parangtritis yang menjadi pemisah garis pantai Samudra Indonesia dengan aliran Sungai Opak. Persisnya terletak di puncak Bukit Pemancingan, Dusun Pemancingan, Kelurahan Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Menurut sumber setempat, Syekh Belabelu bernama kecil Raden Jaka Bandem, salah satu putra Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Pada akhir kejayaannya, Majapahit terlibat perang saudara berlarut-larut yang disebut Perang Paregreg. Seiring dengan hal itu, pengaruh Islam mulai masuk dan menguat di Majapahit. Banyak punggawa dan kawula Majapahit menyingkir akibat huru-hara. Sebagian kawula juga belum bersedia memeluk agama baru. Jaka Bandem bersama pengikutnya keluar kerajaan mencari daerah yang dianggap aman dan tenang. Mereka menyisir jalur pantai selatan menuju barat karena merupakan kawasan yang tidak pernah dirambah orang, atau kawasan ini juga disebut kawasan yang paling aman. Perjalanan sampai kawasan Parangtritis dalam waktu yang tidak singkat. Setiba di kawasan Parangtritis, Jaka Bandem merasa tentram, tenang, dan tersembunyi dari keramaian. Mulailah Syekh Belabelu membuat padepokan di Bukit Pemancingan dan membuka lahan untuk ditanami padi dan berbagai tanaman pangan. Para pengikut membantunya dengan antusias sehingga lambat laun tempat yang dibuka itu menjadi pedukuhan kecil dan penduduk relatif jarang. Meskipun demikian, orang-orang akhirnya mengetahui di tempat itu ada seorang tokoh besar yang memiliki padepokan. Maka orang-orang pun berdatangan ke tempat tersebut untuk ikut bermukim di Pemancingan, sekaligus belajar bertani dan belajar ilmu kebatinan, bela diri, dan aktivitas lain pada Syekh Belabelu. Salah satu versi menyatakan bahwa kepergian Jaka Bandem dari Majapahit disertai kakaknya bernama Damyaking. Versi lain menyatakan keduanya dipertemukan di kawasan Parangtritis, kemudian belajar tentang segala macam ilmu bersama-sama. Namun Damyaking berusia lebih tua ketimbang Jaka Bandem, sehingga secara otomatis ia menjadi senior Jaka Bandem. Pada versi ini tidak diketahui dengan pasti dari mana sesungguhnya asal-usul Damyaking. Mungkin juga asal-usulnya memang tidak diketahui dengan pasti. Sekalipun demikian, disebutkan bahwa ia memang merupakan orang yang gemar bertapa dan menimba serta menyebarkan ilmunya. Namun praktek dan perilaku hidup Damyaking berbeda dengan Jaka Bandem dalam mencapai kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, mereka sering terlibat dialog dan perdebatan tentang keyakinan. Kamu harus menjalani hidup dan bertapa seperti aku, mengurangi makan dan tidur. Itu cara menuju kesempurnaan. Tidak seperti kamu yang dalam keseharian mulai dari pagi hingga larut malam
hanya mengurusi soal makan, dan makan. Bagaimana kamu dapat mencapai kesempurnaan jika hidupmu hanya difokuskan untuk makan belaka? Demikian tegur dan pernyataan Damyaking pada suatu waktu. Apapun itu, bagiku tidak ada kekuatan dan karunia yang lebih besar dari kekuatan dan karunia Tuhan itu sendiri, jawab Jakabandem. Jika kamu tidak mengurangi makan dan minum atau berpuasa seperti yang aku lakukan, bagaimana kamu akan beroleh karunia dan kekuatan? Aku menyerahkan sepenuhnya kepada belas kasih Tuhan, kata Syekh Belabelu. Dalam kisah tersebut disebutkan ternyata cara Jakabandem yang banyak diterima karena untuk menuju kesempurnaan sejati adalah dengan pasrah total dan percaya penuh pada belas kasih Tuhan. Versi lain menyebutkan setelah Jakabandem, Damyaking dan pengikutnya bermukim di Gunung Banteng, datanglah Syekh Maulana Maghribi, utusan Raden Patah, untuk menyebarkan Islam di wilayah pantai selatan. Jika Jakabandem dan Damyaking berdiam di Bukit Banteng, Syekh Maulana Maghribi berdiam di Gunung Sentana yang masih rangkaian pegunungan di Parangtritis. Dari tempatnya bermukim, Syekh Maulana Maghribi mulai mengajarkan Islam dan berharap Jakabandem bisa memeluk agama Islam. Selaku tetua pedukuhan dengan pengikut yang banyak, tentu saja jika Jakabandem dan Damyaking kemudian memeluk agama Islam, maka tentu akan diikuti oleh pengikutnya. Dengan berbagai dialog dan pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Maghribi, akhirnya Jakabandem dan Damyaking memeluk agama Islam. Jakabandem demikian getol belajar agama pada Syekh Maulana Maghribi. Bahkan dikatakan bahwa kemanapun Syekh Maulana Maghribi pergi, Jakabandem selalu mengikutinya. Oleh orang Jawa, sikap Jakabandem yang demikian itu dikatakan sebagai mela-melu. Diduga dari kata mela-melu ini kemudian ia mendapatkan nama Syekh Belabelu. Sebagai tanda resmi ia memeluk agama Islam. Hal yang sama juga dialami oleh Damyaking yang kemudian menjadi bernama Syekh Damyaking. Ketika menjadi pengikut Syekh Maulana Maghribi, Syekh Belabelu ini tidak pernah menghentikan kebiasaan lamanya, yakni makan, sehingga ia memang disibukkan dengan urusan mengolah makanan. Pendeknya, hampir setiap saat ia memasak nasi liwet ayam. Bahkan salah satu versi menyatakan bahwa setiap kali selesai memasak nasi, Syekh Belabelu kemudian menyebarkan nasi itu ke atas tanah atau pasir. Setelah itu Syekh Belabelu memunguti butiran nasi tersebut dan dibersihkan dari pasir. Tentu saja hal ini memakan waktu yang cukup lama. Versi lain menyebutkan bahwa yang dilakukan Syekh Belabelu itu adalah bagian dari laku pertapaannya. Sekalipun mengumbar nafsu makan, ia tekun bekerja, tidak tidur. Oleh karena aktivitas itu, maka Syekh Belabelu ditegur beberapa kali oleh Syekh Maulana Maghribi sehingga mereka terlibat dalam perdebatan. Hei Syekh Belabelu, setiap hari kamu hanya sibuk memasak nasi dan memanjakan perut serta mulut. Apa kamu juga menjalankan kewajiban agamamu dengan baik? Ampun Kanjeng Guru, saya tetap menjalankan kewajiban agama dengan baik dan tertib. Syekh Maulana Maghribi memakluminya dan kemudian memaafkan apa yang dilakukan Syekh Belabelu dalam urusan nasi liwet ayam selama ia masih menjalankan kewajiban agamanya.
Namun karena apa yang dilakukan Syekh Belabelu itu tidak pernah dihentikan, maka Syekh Maulana Maghribi menasehatinya dengan keras. "Makan nasiku seperti ini merupakan bagian dari cara berpuasa atau bertapaku, Kiai," jawab Syekh Belabelu ketika ia mendengarkan nasihat dari Syekh Maulana Maghribi yang semakin keras. Syekh Maulana Maghribi kemudian merasa tidak puas hatinya dan ia mengajak adu kesaktian dengan Syekh Belabelu. Caranya dengan mengadu kecepatan sampai ke Mekah untuk melakukan sembahyang di sana. Tak lama setelah itu, mereka berdua sama-sama menjalankan tirakat atau bertapa dengan cara masing-masing agar cepat sampai ke Mekah. Setelah selesai persiapan, Syekh Maulana Maghribi pun menghampiri padepokan Wali Syekh Belabelu untuk memulai perjalanannya. Namun Syekh Belabelu malah terlihat sibuk menanak nasi untuk kembali menyantap makanan. Dengan gaya santainya, Syekh Belabelu menyuruh Syekh Maulana Maghribi untuk melakukan perjalanan lebih dulu. Kemudian ditinggallah Syekh Belabelu di padepokan untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Sesampainya di kompleks Masjidil Haram, Syekh Maulana Maghribi melihat Masjidil Haram begitu ramai dan sesak jamaah untuk melakukan sholat. Dengan bermaksud mencari tempat yang tenang untuk beribadah, Syekh Maulana Maghribi pun terkejut melihat Syekh Belabelu yang sedang duduk tersenyum dan melambaikan tangan sebagai isyarat mengajaknya duduk di sampingnya. Sejak saat itu, Syekh Maulana Maghribi pun mengakui keunggulan Syekh Belabelu dalam adu cepat sampai ke Masjidil Haram. Syekh Belabelu juga dikenal sebagai bangsawan dari kerajaan Majapahit yang giat menyebarkan agama Islam. Seiringnya berpindah-pindah waktu dari daerah satu ke daerah lainnya di Pulau Jawa dengan cepat. Selain kisah di atas, Syekh Belabelu serta Syekh Damyaking juga diyakini sebagai murid dari Sunan Kalijaga yang diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai pertapaan Lemah Putih yang sangat melegenda di daerah Maju, Jawa Timur.